Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Saat ini kita bersama-sama ada di Khotbah Minggu bersama Buksu Willy. Tema Khotbah Minggu ini sangat menarik. Kita angkat satu tema yang berjudul Kejatuhan Salomo. Mengapa Salomo bisa jatuh? Dan apa penyebab kejatuhan seorang Salomo? Seorang raja yang berhikmat, seorang raja yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari kita bahas. Kita baca bersama-sama di 1 Raja-Raja 11 ayat ke-9. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Semakin seseorang berada di puncak, semakin kencang pula angin yang menerpanya, dan semakin banyak tantangan serta cobaan menghadang. Nah, pengalaman membuktikan banyak orang yang akhirnya mengalami kejatuhan ketika berada di atas angin, karena nggak kuat bertahan. Ini juga dialami seorang Salomo. Kebesaran namanya tidak disertai dengan pembentukan karakter yang benar. Hikmat yang diberikan Tuhan ia manfaatkan untuk memperkaya diri sendiri dan memperluas kerajaannya. Awalnya Salomo memohon hikmat Tuhan bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan agar ia dapat menjadi raja yang sanggup bertindak adil bijaksana, seperti katanya di 1 Raja-Raja 3 ke-9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Nah, saudara, adalah berbahaya sekali bila para pelayan Tuhan yang diberi banyak karunia dan diurapi Tuhan secara luar biasa tidak memiliki karakter yang benar. Motivasi melayani Tuhan tidak lagi murni, atau pelayanan yang dilakukan bukan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi untuk mencari keuntungan diri sendiri dan popularitas. Selain itu, dengan harta kekayaan melimpah, seseorang bisa melakukan apa saja sesuai yang diinginkan. Lihat Salomo pun demikian. Ia mulai lepas kontrol, tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. 1 Raja-Raja 11 ayat ke-3 dan ke-4. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Bayangkan saudara, Salomo memiliki 700 istri dan 300 telir. Total 1000 lebih. Celakanya lagi, semua adalah perempuan asing. Saudara, dosa perzinahan seringkali menjadi senjata pamungkas iblis untuk menjatuhkan iman orang percaya. Melalui khotbah hari ini, maka saudara, kita semua diingatkan untuk berhati-hatilah. Jangan biarkan keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup menguasai hidup kita. Tertulis di 1 Yohanes 2 ayat ke-16. Tetapi hiduplah oleh roh, maka kamu hidup tidak lagi menuruti keinginan daging. Ada amin. Galatia 5 ayat ke-16. Namun Salomo lebih menuruti keinginan dagingnya. 1 Raja-Raja 9 ayat ke-9 dikatakan, maka orang akan berkata sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir. Dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Salomo mulai meremehkan firman Tuhan. Ia lupa bahwa semua yang dipesankan dan dijanjikan Tuhan kepadanya adalah bersyarat. Selalu ada kata jika. Perhatikan baik-baik. Selalu ada kata jika di setiap firman yang disampaikan Tuhan. Yang berarti ada syarat yang harus dipenuhi. Tapi hal ini tidak diperhatikan oleh Salomo. Di 1 Raja-Raja 9 ayat ke-4 dan ke-5 dikatakan mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku, sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Amin. Sayang, Salomo terlena oleh berkat dan nama besarnya. Dia tidak berusaha merintangi keinginan mata dan hatinya, malah berusaha memuaskan keinginan mata dan hatinya. Tuhan senang memberkati umatnya, amin. Tetapi bila hati kita condong kepada berkat saja dan mulai mengesampingkan si pemberi berkat, maka sebenarnya kita sedang berada di tepi jurang yang dalam. Bila tidak hati-hati dan segera sadar diri dan bertobat, tinggal tunggu waktu saja, kita akan jatuh dan hancur berantakan. Banyak orang Kristen puas ketika sudah mencapai sukses seperti Salomo. Lalu berkata, itulah segala jeripayahku. Itu semua karena usaha kerja kerasku. Nah saudara, kita berpikir bahwa segala yang kita raih, baik itu kekayaan, karir, ketenaran, adalah hasil dari jeripayah kita sendiri. Padahal
Itu jelas bukan. Karena semua itu karena campur tangan dari Tuhan. Ada amin. Karena hati dan pikiran Salomo tidak lagi sepenuhnya tertuju kepada Tuhan, maka ia menjadi sangat mudah dipengaruhi dan dialihkan perhatiannya kepada hal-hal lain di luar Tuhan. Hati Salomo condong kepada Allah-Allah bangsa asing yang disembah oleh istri-istrinya. Sehingga ia jatuh ke dalam penyembahan berhala. Padahal ia pernah berjumpa dengan Tuhan sebanyak 2 kali. Akibatnya Tuhan sangat marah dan mendatangkan malapetaka dalam hidup Salomo. Karena kekayaan, ketenaran, wanita, Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Pertanyaannya, apa yang bisa kita pelajari dari kisah kejahatan Salomo ini? Nah, kalau kita perhatikan secara teliti, secara garis besar ada 3 tahapan perjalanan hidup Salomo. Yang pertama, hidup takut akan Tuhan dan mengandalkan Dia. Yang kedua, masa-masa kejayaan Salomo. Dan yang ketiga, kemerosotan atau kejatuhan Salomo. Salomo gagal mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan setelah ia sukses dan berjaya. Bisa dikatakan ia memulai secara roh, tetapi ia mengakhirinya secara daging. Oleh karena itu, kita tak bisa membangga-banggakan kehidupan di masa lalu, karena yang Tuhan lihat adalah kehidupan saat ini dan nantinya ke depan. Dan hanya orang-orang yang setialah dan yang taat sampai akhirlah yang akan menikmati kemuliaan yang Tuhan sediakan. Amin. Tuhan menghendaki kehidupan kekristenan kita semakin hari semakin bertumbuh, bukan jatuh bangun, terseok-seok, dan semakin merosot, dan sebagainya. Bercermin dari pengalaman hidup Salomo, ada 2 kemungkinan ketika seseorang hidup dalam keberkatan, yaitu yang pertama semakin taat dan mengasihi Tuhan, atau yang kedua sebaliknya justru membuatnya lupa diri dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Berkat materi yang melimpah dapat mencondongkan hati seseorang kepada kehidupan dunia yang syarat dengan hawa nafsu. Inilah celah yang seringkali dimanfaatkan oleh iblis untuk menghancurkan kehidupan manusia. Ternyata iblis tidak secara langsung atau frontal membuat orang jatuh dan meninggalkan Tuhan, tapi melalui siasat dan taktik yang begitu rapi tahap demi tahap. Mencintai wanita-wanita asing, inilah yang akhirnya menjadi jerat bagi Salomo yang membawanya jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Padahal Tuhan sudah menampakkan dirinya kepada Salomo sampai 2 kali dan memperingatkan dengan keras supaya jangan sampai mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi Salomo tidak berpegang pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan, melakukan justru yang menyakitkan hati Tuhan. Salomo tetap tak bergeming. Makanya ingat baik-baik, saudara, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Tuhan tidak ada di dalam orang itu. Salomo tak menghiraukan peringatan Tuhan ini dan malah membelakangi Tuhan. Karena mata rohaninya telah dibutakan oleh harta, kekuasaan, dan kenikmatan duniawi. Salomo juga lupa bahwa setiap ketidaktaatan selalu mendatangkan hukuman. Catat baik-baik. Akibat ketidaktaatan Salomo sendiri, Tuhan berkata, "Aku akan mengoyakkan kerajaan itu dan membangkitkan lawan-lawan bagi Salomo." Akhirnya Tuhan menghukum Israel. Tuhan menghancurkan apa yang dia sendiri telah bangunkan bagi Salomo. Tuhanlah yang memberikan bangsa yang besar kepada Salomo. Sekarang Tuhan akan memecahkan kerajaan itu. Mari kita merenungkan setiap murka dan penghakiman Allah ini. Tuhan tidak pernah berlaku tidak adil. Tuhan selalu adil. Salomo membuang kebenarannya Tuhan. Sekarang Tuhan membuang keutuhan kerajaannya Salomo. Satu-satunya alasan Salomo tidak menyaksikan ini adalah karena janji Tuhan kepada Daud. Keberdosaan Salomo membuat segala hal yang dibangun perlahan-lahan dan penuh dengan kesulitan menjadi hancur. Saudara, jangan biarkan apa yang Tuhan telah bangkitkan melalui kita sekarang menjadi hancur kembali. Terlalu banyak hamba Tuhan yang rusak pelayanannya karena kejatuhan yang seolah menghapus bersih segala yang telah dibangun dari pelayanan hamba Tuhan itu sendiri. Sungguh betapa besar sorak dari si iblis ketika dia melihat anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa untuk pekerjaan-pekerjaan yang mempermuliakan nama Tuhan, akhirnya jatuh ke dalam dosa dan berantakan. Nah, biarlah ini semua lewat pesan khotbah hari ini mengingatkan kita semua di dalam hidup ini untuk mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita semua keteguhan hati untuk melawan dosa. Jangan mau lagi tinggal di dalam dosa. Tinggalkan dosa, bertobatlah. Kiranya Tuhan mengingatkan kita akan hal-hal baik di dalam hidup yang akan menjadi rusak karena dosa kita. Sebelum mata kita melirik orang lain, ingat apa yang Tuhan sudah bangun di dalam keluarga kita. Ingat, pertumbuhan spiritual dari anak-anak dan pasangan hidup kita akan menjadi hancur lebur di dalam dosa perzinahan. Ingat karya Tuhan dalam hidup kita. Jangan hancurkan itu dengan mempersembahkan diri kepada iblis untuk dipakai olehnya dalam merusak pekerjaan Tuhan. Yang ngerti katakan amin.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hari ini kami belajar dari kejatuhan seorang raja yang begitu luar biasa yang bernama Salomo. Dia begitu kaya, dia begitu diberkati, dia begitu berhikmat. Tapi akhirnya jatuh karena melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, dia jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus, terima kasih lewat khotbah minggu ini Tuhan mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh tinggalkan dosa, untuk hidup sungguh-sungguh pada kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mau oleh karena dosa membuat hidup kami menjadi hancur. Kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hati yang memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, sehingga kami mau punya hati yang taat, hati yang percaya, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sehingga seluruh hidup kami berkenan kepada Tuhan. Bapa, Kau memberkati semua umat Tuhan yang menyaksikan khotbah ini. Mereka di rumah-rumah, suami, istri, anak-anak, semua hidup dalam ketaatan firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh fokus pada kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kami percaya Tuhan akan tambahkan kepada kami hidup yang penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Bapa, terima kasih. Ini doa kami bersyukur dan berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.